Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya yang membahas tentang pasukan musyrikin terdesak. Nah, pertempuran di Uhud semakin sengit dan meskipun pasukan muslimin kalah jumlah, mereka berhasil menguasai keadaan. Keberanian dan keyakinan yang kokoh dalam hati kaum muslimin membuat pasukan Quraisy kacau balau. Dedengkot musyrikin Mekah mulai kehilangan semangat mereka. Terlihat jelas dari ketidakberaniannya mendekati bendera mereka yang sudah jatuh dengan terbunuhnya pemegang terakhir. Pada titik ini, mereka bahkan siap untuk mundur tanpa lagi memikirkan dendam atau keinginan untuk mengembalikan kejayaan mereka. Ibnu Ishaq mencatat bahwa Allah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin, memenuhi janjinya sehingga mereka dapat menghancurkan barisan musuh. Abdullah bin Zubair meriwayatkan bahwa mereka melihat Hindun binti Utbah dan wanita Quraisy lainnya melarikan diri dengan panik, memperlihatkan betis dan gelang kaki mereka saat mereka menaiki bukit. Namun di tengah kemenangan yang hampir diraih oleh kaum muslimin, terjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Brigadir Pemanah. Meskipun Rasulullah telah memberikan ultimatum keras kepada mereka untuk tetap berada di posisi mereka di atas bukit, apapun yang terjadi, sebagian besar dari mereka tergoda oleh harta rampasan perang yang ditinggalkan musuh. Mereka berseru, harta rampasan, pasukan kita sudah menang, apalagi yang kita tunggu, dan turun dari bukit meninggalkan posisi strategis mereka. Abdullah bin Zubair, komandan Brigadir Pemanah, telah mengingatkan mereka akan ultimatum Nabi, tetapi mayoritas tidak memperdulikan peringatannya. Mereka malah lebih memilih untuk mengumpulkan harta rampasan, meninggalkan hanya Abdullah bin Zubair dan 9 orang lainnya yang tetap di atas bukit. Keputusan tergesa-gesa dari Brigadir Pemanah ini membuka peluang bagi pasukan Quraisy untuk melancarkan serangan balik. Khalid bin Walid yang saat itu memimpin pasukan berkuda Quraisy memanfaatkan situasi ini dengan cerdik. Melihat posisi bukit yang ditinggalkan, Khalid memimpin serangan kilat ke belakang pasukan muslimin. Serangan ini menyebabkan kekacauan besar di antara kaum muslimin yang sebelumnya sudah berada di ambang kemenangan. Kekacauan yang disebabkan oleh serangan balik ini hampir merenggut nyawa Nabi Muhammad SAW dan mengakibatkan kerugian besar bagi kaum muslimin. Banyak pejuang muslim yang gugur dan situasi medan pertempuran berubah drastis dari yang tadinya hampir menang menjadi bertahan dari serangan balik musuh. Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan terhadap strategi dan perintah pemimpin dalam pertempuran. Keadaan di medan perang yang awalnya berpihak pada kaum muslimin berubah menjadi kritis akibat kesalahan taktis yang dilakukan oleh Brigadir Pemanah. Pelajaran berharga dari perang Uhud ini adalah pentingnya disiplin dan kepatuhan pada komando, serta ancaman bahaya dari godaan materi yang dapat mengalihkan fokus dari tujuan utama jihad di jalan Allah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai poin yang seru juga nih, yaitu Khalid bin Walid memutar ke belakang pasukan muslimin. Jadi kesempatan emas bagi pasukan Quraisy muncul ketika Brigadir Pemanah Muslim turun dari posisinya untuk mengumpulkan harta rampasan. Khalid bin Walid, seorang komandan yang cerdik, melihat kesempatan ini dan segera memimpin pasukannya mengambil jalan memutar menuju belakang pasukan muslimin. Abdullah bin Zubair bersama 9 rekannya tidak sanggup mempertahankan posisi mereka. Setelah menghabisi mereka, Khalid bin Walid menyerang pasukan muslim dari arah belakang. Pasukan Quraisy yang tadinya hendak melarikan diri segera menyadari perubahan situasi ini. Mereka melihat babak baru dalam pertempuran dan kembali menguasai keadaan. Di antara mereka ada seorang wanita bernama Amrah binti Alqamah yang segera memungut bendera dan mengibarkannya kembali. Hal ini membuat pasukan Quraisy berkumpul kembali di sekitar bendera mereka. Mereka saling memanggil dan mendekati pasukan muslimin, mengepung mereka dari belakang hingga terjepit. Nah, saat itu Rasulullah berada bersama beberapa sahabat saja, 9 orang yang setia mendampingi beliau. Beliau melihat betapa hebat pejuang 9 orang ini dalam menghadang pasukan Khalid bin Walid demi melindungi beliau. Sementara itu, pasukan muslimin telah diporak-porandakan oleh serangan balik dari pasukan Khalid. Rasulullah dihadapkan pada 2 pilihan sulit, mencari tempat aman dengan melarikan diri bersama 9 sahabatnya itu, meninggalkan pasukannya yang sudah berantakan, atau mengumpulkan kembali pasukan yang telah cerai-berai tersebut untuk kembali menggempur pasukan musuh dan mencapai puncak Uhud. Dalam kondisi kritis ini, terlihat betapa cerdiknya Rasulullah dalam membaca situasi. Beliau memilih opsi kedua, menunjukkan sikap patriotik dan kepemimpinan yang luar biasa. Rasulullah berseru dengan suara yang sangat keras, "Wahai hamba-hamba Allah," walaupun beliau tahu bahwa yang pertama mendengar seruannya adalah pasukan musyrikin daripada pasukan muslimin,
beliau tetap mempertaruhkan diri dalam kondisi yang sangat kritis tersebut. Seruan beliau ini menunjukkan keberanian dan keyakinan yang kuat, menginspirasi pasukan muslimin yang tersisa untuk kembali berkumpul dan berjuang di bawah komando beliau. Keputusan Rasulullah untuk tetap di medan pertempuran dan mencoba mengumpulkan kembali pasukan muslimin adalah contoh luar biasa dari keberanian dan kepemimpinan. Tindakan beliau menginspirasi pasukan yang tersisa untuk melanjutkan perjuangan meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Hal ini juga menunjukkan pentingnya pemimpin yang tetap tenang dan berpikir jernih dalam situasi yang paling kritis, memberi semangat kepada pasukan dan memperbaiki situasi yang hampir saja membawa kekalahan total. Namun kekacauan yang terjadi akibat kesalahan Brigadir Pemanah tetap menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap perintah komandan. Ketika pasukan muslimin terjepit, banyak prajurit muslim yang kehilangan kendali. Mereka tidak berpikir apa-apa lagi, kecuali menyelamatkan diri dan meninggalkan medan pertempuran. Sebagian dari mereka sampai ke Madinah dan sebagian lagi naik hingga mencapai puncak Gunung Uhud. Sebagian yang lain berbaur dengan pasukan musyrikin, menyebabkan kebingungan yang membuat mereka sulit membedakan antara kawan dan juga lawan, hingga mereka bisa saling membunuh. Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan, pada perang Uhud, kaum musyrikin sudah kalah telak. Lalu ada seorang iblis yang berseru, "Hai hamba-hamba Allah, waspadalah orang-orang di belakang kalian." Hadis riwayat Bukhari. Keadaan ini membuat pasukan muslimin bercampur baur sehingga tidak tahu lagi mana lawan dan juga mana kawan. Hudzaifah melihat ayahnya yang terancam dan berseru, "Wahai hamba-hamba Allah, dia ayahku, dia ayahku." Namun ayahnya tetap terbunuh oleh pasukan muslim yang kebingungan. Hudzaifah hanya bisa berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian." Nah, dalam kekacauan tersebut terdengar kabar bahwa Nabi itu telah terbunuh. Kabar ini membuat semangat pasukan muslimin merosot drastis dan mereka terpukul secara mental. Banyak yang menghentikan pertempuran dan meletakkan senjata, beberapa bahkan berpikir untuk bergabung dengan Abdullah bin Ubay untuk memperoleh perlindungan dari serangan Abu Sofyan. Anas bin Nadhr tampil sebagai pahlawan dalam situasi genting tersebut. Ketika mendengar kabar bahwa Nabi telah terbunuh, dia menegur pasukan muslim yang putus asa. "Apa yang kalian tunggu?" Ketika mereka menjawab bahwa Nabi telah terbunuh, dia berkata, "Apa yang akan kalian perbuat sepeninggalannya? Bangkitlah dan matilah dalam membela apa yang diperjuangkan Rasulullah." Anas bin Nadhr kemudian maju ke medan perang dan bertempur hingga syahid. Selain itu, Thabit bin Adahdah itu juga memotivasi pasukan muslimin. "Jika benar Muhammad terbunuh, ketahuilah bahwa Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Berperanglah demi agama kalian. Sesungguhnya Allah akan menolong dan memberikan kemenangan kepada kalian." Thabit dan beberapa orang Ansor bangkit dan melawan pasukan Khalid bin Walid hingga mereka syahid. Seorang muhajir bertanya kepada seorang Ansor yang terluka, "Apakah engkau merasa yakin bahwa Muhammad telah terbunuh?" Orang Ansor itu menjawab, "Jika benar Muhammad telah terbunuh, maka dia telah sampai ke surga. Oleh karena itu, berperanglah atas nama agama kalian." Dengan sikap patriotik dan kesatria seperti itu, semangat perjuangan pasukan muslimin kembali bangkit. Mereka segera membuang rasa putus asa dan kembali mempersenjatai diri mereka. Masih ada kelompok ketiga yang perhatiannya tertuju pada keselamatan Rasulullah. Mereka mencoba mundur dari barisan terdepan untuk mencari dan melindungi beliau. Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abu Thalib adalah di antara mereka yang mencoba melindungi Rasulullah. Pada saat pertempuran berlangsung sengit, beberapa prajurit muslim yang berada di dekat pasukan musyrikin menjadi saksi pertempuran hebat yang terjadi di sekitar tempat Rasulullah berada. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Rasulullah hanya didampingi oleh 9 orang sahabat, sementara pasukan muslim lainnya terjepit dan berusaha mencapai tempat Rasulullah. Ketika Rasul berseru, "Kemarilah, aku adalah Rasulullah." Pasukan musyrikin mendengar seruan itu dan langsung memusatkan serangan ke arah beliau. Terjadilah pertempuran sengit di antara pasukan musyrikin dan 9 sahabat yang melindungi Rasulullah. Dari pertempuran ini terlihat pancaran kecintaan, kesetiaan, keberanian, dan mental kesatria para sahabat dalam melindungi Rasulullah. Dari Anas bin Malik diriwayatkan, "Saya terpisah sendiri dan hanya disertai oleh 7 orang sahabat Ansor dan 2 orang sahabat Muhajirin. Saat orang-orang Quraisy melancarkan serangan secara gencar, beliau bersabda, 'Barang siapa yang melindungi kami, maka dia akan masuk surga dan akan menjadi teman kami di surga.' Maka salah seorang Ansor itu maju ke depan dan menghadang musuh sehingga terbunuh. Lalu beliau berkata lagi, 'Barang siapa yang melindungi kami, maka dia akan masuk surga atau akan menjadi teman kami di surga.' Lalu seorang Ansor maju lagi ke depan untuk menghadang sekaligus menyerang pasukan musuh. Tetapi kemudian dia juga terbunuh. Demikianlah seterusnya sampai ke 7 orang Ansor itu terbunuh. Lalu beliau bersabda, 'Sungguh mereka tidak adil terhadap kita.' Hadis riwayat Muslim. Nah, orang Ansor terakhir yang menghadang pasukan musyrikin adalah Umarah bin Yazid. Dia terus berperang sampai tubuhnya bersimbah darah penuh luka dan akhirnya dia tersungkur tidak berdaya.
Keberanian dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh para sahabat ini menunjukkan betapa mereka sangat mencintai dan setia kepada Rasulullah, serta bersedia mengorbankan nyawa mereka demi melindungi beliau. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.